Kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen untuk sore hari ini. Langsung live dari Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan. Untuk topik kita hari ini tentang kiprah seorang legislator wanita. Yang jelas bersama Desi sekarang sudah ada anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Ada Kameril Roli Saragi SHMH. Selamat sore Kameril. Selamat sore Mbak Desi dan juga pendengar Kardopa FM. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa juga Anda bisa saksikan untuk live kita siang hari ini di Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Nah, kalau ngomongin tentang kiprah seorang wanita, ini Kameril kan kemarin kita biasanya ngomong sama Pak Dewan. Sekarang kita ngomong sama Ibu Dewan nih. Salah seorang wanita. Saya barusan dapat kabar kalau Kameril ini salah seorang wanita yang diundang langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Iya, benar sekali. Ini kenapa Kameril yang bisa ke sana dan di sana itu berbicara tentang apa? Oke, jadi kenapa saya mungkin pertanyaannya ke pemerintah Amerika Serikat ya pasti karena kan mungkin kan ada sesuatu yang bisa diambil nih pasti dari Kameril. Maksudnya mungkin jadi kemarin saya ikut namanya International Visitor Leadership Program. Jadi ini sudah berjalan selama 80 tahun dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengundang para pemimpin-pemimpin di daerah tertentu untuk bisa belajar atau ada sebuah program yang mereka buat berdasarkan topik-topik tertentu. Nah, jadi mungkin saya diundang oleh kedutaan Amerika ya dari US Department of State, perwakilan di sini dari konsulat Amerika dan juga dari kedutaan Amerika gitu, mungkin dianggap salah satu leader ya di Sumatera Utara untuk ikut program ini. Jadi tahun lalu sebenarnya saya juga sudah terpilih di subtopik Youth and Diplomasi, youth diplomasi tentang politik di digital era gitu. Jadi seharusnya tahun lalu saya juga ikut offline selama 3 minggu programnya. Kita pindah-pindah kota gitu, terus ke kantor-kantor pemerintahan di Amerika Serikat. Tapi karena pandemi nih Mbak Desi, jadi terpaksa tanda kutip dilakukan online. Nah, tapi tahun ini karena sudah mulai terbuka ya, sudah mulai bisa berangkat keluar gitu. Jadi kemarin saya selama 2 minggu, temanya tentang sustainable ecotourism. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan ekotourism yang berkesinambungan. Nah, di situ banyak belajar mengenai people, profit, and planet. Jadi kalau kita mau punya pariwisata yang ekotourism yang berkesinambungan, tentu bukan hanya memperhatikan profit, keuntungan, tapi juga orang dan planet, lingkungan gitu ya. Jadi itu penting sekali dan di sana kami di Washington DC, kemudian ke Charleston di South Carolina, kemudian di Portland. Nah, selama 3 minggu ini kami banyak belajar karena tentunya pasti Amerika Serikat sudah lebih dahulu untuk mengembangkan tentang sustainable ecotourism ini. Jadi ada pembicara-pembicara dari pemerintahan, dari dosen-dosen dari universitas terkemuka di Amerika Serikat, kemudian dari NGO atau stakeholder di sana yang sudah menerapkan sustainable ecotourism di Amerika Serikat. Nah, untuk diketahui Mbak, ini semua pembiayaannya juga dari pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan anggaran daerah gitu. Karena kebetulan juga membiayai karena kebetulan presiden juga barusan diberitakan banyak menyampaikan untuk kalau bisa membatasi perjalanan luar negeri dengan menggunakan anggaran negara gitu. Jadi di sini disclaimer juga bahwa sepenuhnya pembiayaannya dari pemerintah Amerika Serikat karena memang ini program dari mereka gitu. Jadi kita belajar banyak banget, apalagi di Sumatera Utara kita punya Danau Toba. Ya, benar. Jadi saya banyak memang sekarang ini menjadi pusat perhatian pemerintah. Iya, menjadi destinasi prioritas dan kita berharap, saya juga berharap nanti ilmu yang saya dapat bisa saya sinergikan dan kolaborasi dengan pemerintah Sumatera Utara dan juga Badan Otoritas Danau Toba untuk kita bisa menerapkan sustainable ecotourism ini di Sumatera Utara. Oke, wow, luar biasa nih. 2 minggu di sana ya? Iya, 2 minggu. Banyak pembicara wanita juga di sana hadir? Kalau dari Sumatera Utara, kebetulan saya ada sama satu dari Dinas Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu, kemudian ada Wakil Bupati Natuna, kemudian ada Sekda Padang, Kepala Bapedanya. Jadi kita dari Sumatera itu ada 6 orang aja Mbak yang ikut dari sana gitu. Jadi dari DPRD ya cuman saya sendiri aja Mama untuk Meril mewakili. Oke, itu tadi salah satu cukup membanggakan juga sih kita diundang oleh pemerintah Amerika Serikat
Dan ini biaya semua ditanggung pemerintah Amerika Serikat. Tidak menggunakan dana. Tidak menggunakan anggaran. Jadi disclaimer Mbak sebelum dipikir menggunakan anggaran Takutnya daerah. nanti dipikir enak sekali nih anggota dewan jalan-jalan gitu ya. Sebenarnya kita nggak jalan-jalan, tapi kita studi banding. Kebetulan juga nanti dalam rangka mencari investasi juga untuk masuk ke Sumatera Utara. Kebetulan nanti pertengahan Oktober Duta Besar Amerika juga akan datang ke Bali G. Jadi saya juga diundang untuk berdiskusi, mungkin banyak yang bisa kita kolaborasikan. Ya saya pikir kalau untuk membangun Sumatera Utara tanpa mendegradasi nilai-nilai keluhuran dan kearifan lokal kita, saya rasa kalau manfaatnya banyak kenapa enggak gitu Kenapa Mbak. tidak? Kenapa tidak gitu. Oke. Itu tadi ya. Kita sekarang balik ke masalah DPRD Sumatera Utara. Ini pandangan atau komentarnya Mbak Meryl nih tentang DPRD Sumatera Utara itu sebagai rumah besar rakyat Sumut dalam menyampaikan dan menampung semua aspirasi masyarakat Sumatera Utara tentunya. Ya, jadi DPRD ini kan memang rumah rakyat ya, Mbak. Gedung yang Mbak Desi hadir di sini pada siang hari ini, teman-teman semua ini adalah rumah rakyat Sumatera Utara, di mana isinya adalah perwakilan-perwakilan, doa-doa ya, amanah-amanah yang diberikan kepada kami, perwakilan dari seluruh rakyat Sumatera Utara. Tentu ini juga bukan main-main ya, Mbak ya, gitu loh. Kita harus amanah dalam melakukan apa yang kita lakukan sekarang gitu, yang kita perjuangkan gitu. Jadi menurut saya lembaga legislatif ini adalah alat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi seyogianya ketika masuk ke sini, marwah dan amanah rakyat itulah yang menjadi pergerakan kita, istilahnya yang mendorong kita untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi kita sebagai anggota dewan, yaitu untuk check and balance ya, untuk dengan pemerintah Sumatera Utara tentunya kita mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah apakah pro rakyat atau tidak, sesuai dengan visi misinya atau tidak. Yang kedua juga dari segi penganggaran dan juga dari segi kebijakan gitu. Jadi lembaga legislatif ini, rumah rakyat ini harusnya tempat untuk kita bisa bersinergi dan berkolaborasi membangun Provinsi Sumatera Utara. Oke, bagus sekali sih. Tapi kalau ngomongin tentang kinerja dan terobosan wakil rakyat saat ini dalam menyampaikan aspirasi rakyat ke eksekutif, gimana ini Mbak? Ya, kita masih terus membangun komunikasi dan terus berjuang ya Mbak ya, karena pasti seperti yang Mbak ketahui, mungkin di DPRD sendiri ini kan kita hanya sampai di tahap menyampaikan aspirasi. Kita ketemu masyarakat, kita melihat langsung ya bagaimana kinerja pemerintah. Tentu masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Masih banyak sekali gitu ya di sisa pemerintahan di gubernur dan wakil gubernur dan juga dinas-dinas terkait di kurang lebih setahun lebih lagi lah ya. Masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi. Tapi memang saya juga merasa agak gregetan gitu ya Mbak, karena kita nggak bisa langsung eksekusi banyak hal. Misalnya kalau kita lagi bicara tentang penganggaran terhadap perempuan ya, Dinas P3A itu kan penganggaran masih sangat sedikit gitu ya untuk kita perjuangkan. Kebijakan dan anggaran pro gender gitu itu masih sangat minim gitu ya kan. Saya kebetulan puji Tuhan diberikan amanah sebagai ketua Bapemperda di sini, itu perhatian terhadap gender itu masih sangat kurang ya, karena makanya kita sekarang lagi menyusun Ranperda tentang pengaruh utama gender. Belum banyak penerapannya di misalnya di rancangan-rancangan pemerintah gitu ya, rancangan kerjanya, kemudian ya RPJMD gitu kan, belum masuk ke Renja juga gitu kan. Itu yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi kayaknya pengen langsung dieksekusi, tapi kan butuh proses gitu Mbak. Kita kan nggak bisa langsung mengeksekusi, harus melalui mungkin kepala dinas, harus masuk juga ke pokok-pokok pikiran. Ada aturan-aturan terkait. Jadi ya it's challenging, menantang juga gitu ya. Bukan, saya nggak bilang masalah lah ya, tapi lebih tantangan ya, yang harus kita gimana sih pinter-pinter untuk kita memang harus kita yang terus-terusan tektokan, tarik ulur dan lain sebagainya gitu. Karena kadang kan masyarakat nggak mau tahu nih Mbak, kayak ketika dia udah ngadu ke anggota dewan, nah ini kok nggak terlaksana gitu, mereka ada realisasinya nih diamin gitu. Mereka nggak paham bahwa ternyata ada prosesnya, ada waktunya, dan yang mengeksekusi itu tidak bisa langsung anggota dewannya gitu, tapi harus melalui mekanisme dalam lembaga eksekutif gitu. Oke. Memang kalau kita lihat masih ada perbedaan gender ya di sini ya, antara pria dan wanita. Wah, iya secara keanggotaan awalnya kita 13 orang perempuan. Dari 100 orang, cuman ini baru masuk 1 PAW dari Demokrat, Bu Melia Azhar, berarti sekitar ada 14 orang dari
kita sekarang di Dewan dari 100 orang. Berarti masih sangat sedikit Mbak dari target ya, cuman 14%. 14 ya. Sementara perempuan di Sumatera Utara itu 49,8% kalau nggak salah. Jadi kan tidak mewakili sebenarnya. Berarti belum bisa mewakili suara-suara perempuan. Atau mungkin ada yang bilang kalau suara perempuan ini jarang didengerin. Ya stigma itu yang kita nggak mau Kita ada. udah ngomong begini-begini tetap kayaknya dianggap nggak ada gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya menurut saya Mbak ya, kalau kita punya dasar yang jelas, kita punya substansi yang jelas, sebenarnya kan kalau kita ya secara profesional lah ya, walaupun memang menurut saya sih anggota dewan itu bukan pekerjaan ya, tapi pengabdian dan pelayanan. Menurut saya memang perempuan, tapi sebenarnya kan saya mewakili orang-orang yang memilih saya di daerah pemilihan saya. Ya, benar. Saya waktu itu punya 21.600 suara, puji Tuhan diberikan amanah. Berarti kan sebenarnya saya menyuarakan aspirasi mereka. Jadi saya hanya sebagai seorang simbol, seorang Meril yang ada di DPR, tapi aspirasi yang saya bawa ini adalah sejumlah amanah yang diberikan ke saya. Berarti ketika pemerintah tidak mendengarkan saya, bukan hanya sebagai Meril, sebagai seorang misalnya seorang Meril gitu, tapi saya yang memperjuangkan, yang dipilih, diberi amanah oleh masyarakat yang ada di daerah pemilihan saya di 10 kecamatan dan 64 kelurahan gitu. Jadi sebenarnya kalau memang masih banyak yang nggak didengar, tapi kan ya itu kalau pemerintah atau misalnya pimpinan jernih melihat dan mendengar, ya kita ini representatif gitu loh dari masyarakat yang ada di dapil kita. Baik Kak Meril, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Kita break dulu pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Masih bersama Kak Meril nih ya. Kak Meril, tadi Kak Meril sempat singgung dari 100 anggota DPRD Sumut yang ada sekarang ini, itu ada berapa banyak wanita? Itu cuma 14? 14 saat ini. Cuma ya. 14 saja? Masih cukup jauh gitu. Jauh. Iya kan kita memang target kalau dari peraturan pemerintah kan itu undang-undang kan mewajibkan 30% pencalonan ya. Tapi sebenarnya kan di kedepannya kita berharap itu bukan hanya di pencalonan tapi seketerpilihan juga gitu loh. Kalau bisa 30%. Kalau menurut Kak Meril apa nih yang menghambat kenapa wanita sedikit sekali? Stigma ya banyak gitu. Saya sempat buat tulisan gitu, banyak sekali stigma tentang perempuan yang ada di politik atau dianggap tidak mampu. Terus stigma masyarakat bukan hanya tentang perempuan ya, tentang politik aja kan udah banyak yang negatif. Apalagi kalau perempuan di politik gitu ya. Jadi banyak stigma-stigma Mbak. Misalnya yang pertama misalnya dunia ini tuh kebanyakan laki-laki, itu kan kayak udah dibendung duluan gitu. Padahal politik ini kan mengurusi seluruh lapisan lintas gender juga di masyarakat gitu loh. Jadi kalau misalnya semuanya laki-laki, siapa yang bisa memastikan itu penganggaran dan kebijakannya itu pro perempuan juga atau enggak? Karena kan masyarakat bukan cuman laki-laki gitu kan. Kemudian misalnya masalah dapur atau masalah rumah tangga, nanti gimana kalau berpolitik dengan keluarga, pilih mana dan sebagainya. Padahal menurut saya ketika Tuhan mengizinkan kita punya posisi tertentu di dalam dunia politik dan juga di keluarga, tentu kita diberikan kemampuan Mbak untuk bisa berperan ganda. Kan gak mungkin Tuhan kasih rezeki sama kita kalau dianggap tidak mampu melakukan peran tersebut gitu. Dan masih banyak lagi yang mungkin dianggap lemah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya menurut saya perempuan tuh kuat sekali Mbak, karena ya kita aja ada halangan tiap bulan, mood swing dan lain. Iya, dan mood swing dan lain sebagainya. Tapi di situ tetap kita bisa profesional. Bagaimana kita bisa menavigasi dan bisa mengontrol ya, memanage segala emosi dan segala mood kita gitu ya, tapi tetap bisa profesional kan, itu kan luar biasa gitu. Menahan sakit mungkin, apalagi misalnya ketika sedang mengandung, masih bekerja juga, masih turun, pasca melahirkan gitu, mengurus keluarga, tapi tetap bisa berperan dan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Itu kan kalau nggak kuat jadi apa gitu, kenapa kita dibilang lemah gitu loh Mbak. Iya sih, benar. Itu beberapa pandangan stigma aja gitu, belum yang lain-lain gitu menurut saya.
Sementara kalau kita lihat wanita ini ya seperti aku singgung tadi, multitasking, kita bisa ngapain aja benar, sebenarnya. benar. Banyak yang bisa diberikan kita lakukan banyak. sambil ngerjain ini masih bisa ngerjain yang lainnya. Iya, gitu. luar biasa. Kan kita juga udah emansipasi wanita sebenarnya betul, ya. betul, Tapi Mbak ya Desi. mungkin ya itulah kendalanya stigma tadi, wanita dianggap beginilah begitu ya. Iya, jadi makanya masih kurang. benar Mbak. Jadi maksud saya tuh sebenarnya pola pikir, budaya, juga kultur itu yang membuat menghalangi perempuan untuk bisa lebih berdaya gitu. Oke. Bayangkan kalau kita mendukung ya, saling mendukung antara perempuan. Kita selalu mengomentari kenapa sih nggak ada pemimpin perempuan, kenapa sih nggak ada politisi perempuan yang lain sebagainya. Karena stigma itu sendiri yang membatasi. Kalau misalnya kita saling mendukung, terbuka pemikirannya. Bayangkan berapa banyak mungkin profesor yang bisa jadi perempuan yang bisa jadi profesor, dokter spesialis, hakim agung, jaksa, kemudian menjadi pemimpin, bahkan nggak usah menteri, presiden pun sekalipun kita bisa gitu. Kalau tidak ada stigma-stigma yang nggak benar gitu loh Mbak. Ini kan stigma ini kan bukan yang betul tapi dibenarkan atau karena dibudayakan jadi dianggap benar, padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal presiden kita pernah wanita sih. Pernah perempuan, banyak lagi di dunia ini gitu loh, yang perempuan pemimpin-pemimpin gitu. Oke. Tapi Kak Meryl kemarin pemilihan dapil mana ini? Saya dapil Sumut 2 daripada provinsi itu, kecamatan, ada 10 kecamatan, Tuntungan, Selayang, Sunggal, Johor, Polonia, Medan Baru, Medan Barat, Petisah, Helvetia, sama Medan Sunggal. Oke. 64 kelurahan. 64. Oke. Akhirnya cukup banyak dapat suara di sini, maka bisa duduk di Ya, DPRD. puji Tuhan, alhamdulillah Mbak, diberikan amanah. Baik, nanti kita kembali lagi pendengar Kardapa. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardapa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Oke, kembali lagi pendengar Kardapa Spesial Dialog Duduk Bareng Parlemen live dari Gedung DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Kak Meryl tentunya untuk sore hari ini ya. Kita masih berbicara tentang kiprah seorang legislator wanita. Nah, ini Kak Meryl sejak menjadi anggota dewan nih ya. Apa yang sudah Kak Meryl lakukan untuk rakyat, terutama untuk dapil Kakak tadi? Banyak sih ya Mbak. Aku bentar ya, aku lihat datanya lihat dulu. Jadi iya, soalnya kita semua pakai data. Boleh di follow juga Instagram saya oke. @meryl_saragi atau @meryl_versumot. Semuanya itu terpublikasi di Facebook juga, di Instagram, karena menurut saya itu adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi saya kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tuh kadang, anggota dewan pencitraan dan lain sebagainya, sebenarnya nggak pencitraan, karena kita bekerja itu kan menggunakan uang rakyat ya Mbak. Justru kita harus mempublikasikan. Bener nggak? Supaya masyarakat tahu Mereka bahwa tahu, gitu. iya, apa yang kita kerjakan gitu loh. Yang namanya pencitraan adalah tidak mengerjakan apa yang kita tunjukkan. Tapi kalau misalnya kita tunjukkan yang kita kerjakan, berarti itu bukan pencitraan, tapi akuntabilitas dan transparansi. Jadi selain kita banyak serap aspirasi ya, pembangunan infrastruktur yang dibangun ya, masyarakat apa aja sih yang sudah kita salurkan gitu ya. Jadi ini kalau dibacain banyak sih Mbak. Jadi Banyak kayak kita membantu menggiring pembangunan sekolah. Di dapil saya ada 12 sekolah yang kita sudah bantu pembangunannya. Satu gedung perpustakaan, kemudian 49 penerima program Indonesia Pintar, ini beasiswa pendidikan. Kemudian saya punya yayasan juga Mbak, kita memberikan beasiswa kepada masyarakat mahasiswa yang berprestasi. Ada 12 penerima beasiswa. Kemudian satu rekomendasi beasiswa Tenoto Foundation, itu dia dapat full untuk S1-nya. Kita kemarin saya berikan rekomendasi. Kemudian ada 12 juta penerima beasiswa MRS, senilai 12 juta. Kemudian penerima bantuan sekolah itu ada sekitar 1,3 miliar. Terus bantuan beras banyak Mbak, ini ada 7.241 orang yang menerima. Kita bagi ada 4.000 minyak goreng. Bantuan UMKM untuk 5.558 orang. Kemudian kita ada kasih nasi kotak gratis 9.750. Kemudian ada pembangunan gereja, kita bangun 14 pembangunan gereja dan 5 pembangunan masjid, 200 tenda becak untuk abang becak. Kemudian bantuan senilai 1,5 miliar bantuan untuk gereja, 600 juta untuk masjid. Bantuan PKH ada 1.194 orang, bantuan BPJS ada 49 orang, vaksinasi waktu itu ya ada 1.500. Kemudian ada banyak, kita kemarin bantu juga waktu COVID,
APD dan juga perlengkapan yang diperlukan untuk 10 puskesmas yang ada di 10 kecamatan. Ada sekitar 34 komunitas yang sudah kita bantu untuk berjejaring. Kebetulan saya punya balai latihan kerja, semacam coworking space gratis, namanya Medan Creator Space. Jadi sudah banyak sekali pelatihan yang sudah kita lakukan dan ratusan orang yang sudah kita bantu untuk pelatihan. Kemudian selain itu ada serap aspirasi, sosialisasi perda, pelatihan bantuan, dan banyak yang sudah kita kerjakan, Mbak. Terobosan juga. Saya kemarin mencetuskan MOLI, motor listrik untuk gotong royong. Jadi kita menggunakan kendaraan itu untuk menyalurkan bantuan sembako ya. Kita udah ada lebih dari 10.000 sembako yang sudah pernah kita salurkan. Kemudian kalau Mbak lihat ini ada Sarah di sini, ada teman-teman di sini tuh anak-anak magang. Saya membuka magang untuk anak-anak mahasiswa tingkat akhir untuk tahu bagaimana seorang misalnya anggota dewan bekerja itu seperti apa, juga untuk membantu menerima mereka mengerti gitu bagaimana anggota dewan bekerja. Jadi saya sekarang ada 3, dulu ada 2, nanti setiap tahun kita akan buka. Kemudian kita ada tur parlemen, Mbak. Jadi ini lumayan banyak peminatnya. Jadi kita sering mengundang anak-anak muda untuk tur parlemen. Mereka pengen juga nih ke rumah rakyat gitu wakil rakyat. Jadi pengen tahu gitu kita udah 3 kali bikin, per datang itu mungkin ada sekitar 20 mahasiswa-mahasiswi yang akan terus berlanjut. Ini lumayan diminati sekali gitu, karena kan kita, apalagi saya anak muda dan perempuan ya Mbak. Jadi saya pengen juga mengenalkan politik ini ke anak muda. Ya kan, apalagi nanti di 2024 kita bonus demografi. Tetap anak muda dan milenial ini adalah salah satu target yang kita mau mereka lebih melek terhadap politik. Kemudian saya bikin kegiatan muda berpolitik. Kemudian itu talk show untuk membahas politik untuk anak-anak muda yang tentunya nggak terlalu serius, tapi membuat mereka tertarik dan tidak apatis. Karena kan kita nggak mau menanti di 2024 anak mudanya apatis ya Mbak ya. Jadi kita memperkenalkan itu. Kemudian ada juga call center. Saya punya nomor handphone, Facebook, Instagram, semua. Kita udah semua platform ya. TikTok juga kita ada untuk masyarakat kalau ada laporan tuh langsung dilaporin ke kita. Jadi kita punya nomor call center. Kalau dulu katanya anggota dewan setelah terpilih handphonenya mati. Saya justru selalu setiap saya turun pasti saya kasih tahu nomor call centernya, MRS Call Center. Kemudian ada, kita punya program barusan Mbak, kita cetuskan namanya Merdeka Stunting. Jadi kita ke kecamatan dan kelurahan itu buat penyuluhan untuk mencegah stunting. Kebetulan Ibu Ketua Umum kita punya resep masakan yang mudah didapat, ada di sekitar kita untuk bisa mencegah stunting. Jadi kita demo masak juga, kita bagi ke masyarakat. Kemarin kita lakukan di Kecamatan Medan Belawan supaya mengedukasi masyarakat pentingnya untuk mencegah stunting ini dengan makanan yang bergizi. Karena salah satu target kita adalah untuk Indonesia emas di 2045 nanti gitu. Banyak Mbak. Jadi ada MRS Book Corner, kita bikin book corner di kafe-kafe untuk orang melek dan belajar literasi gitu. Dan banyaklah beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk masyarakat di Sumatera Utara. Tapi kalau saya dengar tadi Mbak Meryl, kayaknya ini lebih kayak mau merangkul anak muda ya, anak-anak milenial ini supaya mereka melek politik. Nggak berpikir negatif terus tentang politik itu sendiri. Bahwa karena kita peduli gitu loh Mbak terhadap masyarakat dan isu-isu kesejahteraan rakyat gitu loh. Jadi nggak melulu tentang misalnya anak muda itu bukan hanya bisa mengkritisi ya, karena saya juga aktivis dulu Mbak. Saya jadi waktu kalau nerima demo saya bilang saya dulu di posisinya di kalian gitu. Saya kan demo juga, demonstrasi, saya rasa juga itu nggak masalah ya, bagian dari demokrasi. Tapi kita juga menjadi bagian dari perubahan dan membawa perubahan itu. Ini selain memperjuangkan aspirasi rakyat nih ya, kan memang Dewan ya begitulah, suara rakyat sih, menampung suara rakyat. Nah, selain ini aspirasi rakyat umumnya, bagaimana dengan aspirasi kaum wanita? Secara Mbak Meryl sendiri kan seorang wanita yang duduk di DPRD sebagai ibu dewan, gitu kan ya? Jadi pengaruh setamaan gender salah satunya ya sekarang itu adalah memastikan ruang untuk perempuan. Gender ini sebenarnya kan Mbak bukan cuma tentang perempuan dan laki-laki, tapi tentang kaum yang termarginalkan, tentang anak-anak, masuk juga gender ya, itu tentang masyarakat yang tinggal di dalam kota atau di luar daerah. Jadi gender ini sangat luas gitu ya. Jadi
kaum difabel juga masuk dalam gender. Nah, pengaruh utama ini adalah salah satunya adalah meritokrasi, Mbak, merit system. Itu yang juga saya perjuangkan, bahwa setiap orang terlepas dari gendernya, kalau dia punya kapasitas, dia punya kemampuan dan dia punya kompetensi, dia berhak mendapatkan posisi tertentu di dalam status masyarakat ya, bermasyarakat gitu. Jadi untuk perempuan penganggaran juga ya Mbak ya, kemudian kayak Apa inilah yang sudah dilakukan nih untuk kaum wanita? iya, jadi penganggaran kita di P3 kita lagi diperjuangkan ya untuk penyuluhan-penyuluhan apalagi dalam politik dan perempuan. Sebenarnya juga banyak kaitannya dengan pemerintah pusat ya Mbak. Sekecil dan sesimpel sekarang kan lagi ada isu BBM naik gitu ya. Lagi itu kan pasti emak-emak juga dekat dengan masyarakat gitu ya. Harga naik dan lain sebagainya. Nah, kita juga ngasih bantuan selain ada dari pemerintah BLT, tentu kan kita juga dari segi kita sendiri, saya sendiri gitu kan mengalami itu kan, ya saya aja transport naik dan lain sebagainya, harga ya semua ya Mbak. Gimana kita bisa memperjuangkan itu gitu loh, kita apakah ke pemerintah kota itu kan untuk harga-harga di pasar, apakah ada subsidi juga dari pemerintah daerah, kita memastikan itu terimplementasi, mengawasi BLT itu jangan dipotong lagi gitu kan. Bener nggak Mbak? Itu maksudnya ada kejadian seperti itu. Ada, jadi boleh silakan dilaporin ke saya juga gitu. Jadi saya sangat pro karena ini langsung ke ibu-ibu nih pasti harga-harga naik gitu loh. Karena ibu-ibu ini. pasti ke perempuan misalnya posisi perempuan di sektor pemerintah atau sektor real atau dari dimanapun mereka berada itu jangan dianggap sebagai kaum yang lemah atau dianggap sebagai nggak mampu, nggak mumpuni gitu loh. Hak-hak mereka ini kita harus perjuangkan. Jadi caranya juga kita berdayakan. Jadi saya banyak pelatihan untuk ibu-ibu juga Mbak. Bagaimana untuk pelatihan UMKM tentunya juga gitu. Saya sering buat juga. Kebetulan saya juga HIPMI ya. Ketua bidang juga kita Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang perempuan ini yang kita berikan pelatihan, bantu akses permodalan, juga bantu akses mereka untuk berjualan di marketplace gitu Mbak. Secara online gitu. Jadi hal-hal seperti itu Mbak yang saya sih lebih ke pemberdayaan ya. Saya percaya ketika perempuan berdaya ini kita bisa bermanfaatkan menjadi tangguh gitu dan kita bisa berdikari gitu loh Mbak. Dan berdikari ini kan berdampak dan bermanfaat juga untuk keluarga kita tentunya utamanya dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini kemarin sempat berbicara tentang kebijakan pemerintah akan mengeluarkan kompor listrik. Ini sebagai wanita gimana Mama ini? Ya itu kan trackernya kan nggak jadi dibatalin dulu. Nah, itu kan salah satu gitu loh, salah satu aspirasi dari mama juga gitu, ibu-ibu gitu. Yang menjerit. Karena nggak semuanya kan bisa mampu juga bayar listrik itu gitu loh Mbak. Iya. Bayar listrik. Nah itu kan gunanya, berarti kan ada gunanya juga dong. Kalau mungkin ya laki-laki bapak-bapak di rumah kan mungkin nggak ngerti masalah ini gitu loh, masalah dapur gitu. Tapi dengan adanya perempuan kan tentunya gitu loh, dan langsung didengar juga. Jadi siapa bilang perempuan nggak didengar gitu ya? Buktinya ini langsung didengar juga gitu loh. Akhirnya dibatalin dulu. Iya, tidak gitu. Jadi. Iya nggak jadi gitu. Karena itulah gunanya kita berdemokrasi, itulah gunanya kita berdiskusi satu dengan yang lain untuk bisa memutuskan suatu kebijakan terbaik untuk semua pihak itu. Walaupun kadang ya ada yang setuju pro kontra, tapi ya setidaknya untuk lebih banyak dan lebih luas masyarakat lagi Mbak. Sejauh ini ada kendala yang dihadapi nggak dari Kameril nih terhadap anggota dewan yang pria untuk memperjuangkan aspirasi wanita? Salah satunya lucunya kemarin dulu saya kan kebetulan Mbak, saya perempuan pertama nih Mbak yang menjadi ketua Bapemperda, kita Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Jadi dulu dari 19 orang, saya sendiri perempuan. Ada satu lagi baru masuk dari Demokrat, jadi kami 2. Sebelumnya misalnya contoh tentang pengaruh utama gender ini, ada bapak-bapak yang dari fraksi tertentu juga, ya udahlah ini nggak usah dibahas dulu perempuan, kayak kita tuh kaum kelas bawah kayak yang di nomor 2 kan. Saya sebagai perempuan tentu loh nggak bisa dong, kita harus bersuara, kita harus perjuangkan dengan argumentasi yang tepat gitu. Jadi menurut saya mungkin di luar sana banyak perempuan-perempuan yang belum berani bersuara karena stigma tadi Mbak, dan mungkin dia tidak punya komunitas yang saling membangun. Makanya saya sering mengajak perempuan-perempuan untuk berdiskusi, untuk bersinergi supaya kalau kita punya komunitas nih Mbak, itu akan lebih enak untuk kita bisa bergerak karena kita dalam satu kesatuan sebagai collective movement. Untuk systemic problem dalam artian stigma-stigma yang sudah sistemik ini, kita kan perlu collective movement gitu loh. Jadi kendalanya mungkin awal-awal ya pastilah ya Mbak, dianggap
dari zaman kampanye juga perempuan bisa apa dianggap mungkin cuman looks-nya aja, mukanya aja, tapi ada isinya nggak, ada otaknya. Karena kan kadang-kadang identik nih perempuan cantik tapi dia nggak ada isinya gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika kita coba menyuarakan aspirasi kita menyuarakan pikiran kita dan pemandangan kita, saya rasa orang nggak akan tanda kutip berani menyepelekan atau meremehkan lagi selama kita juga punya substansi yang jelas gitu Mbak. Jadi kalau saya ya awal-awal karena stigma itu bukan wajar sih, biasa mungkin orang menyepelekan perempuan ketika dia datang gitu kan. Tapi kan ketika kita punya rekam jejak, kita punya kinerja yang benar, lama-lama itu akan lama-lama itu akan hilang gitu loh. Jadi menurut saya tunjukkan aja dengan kinerja kita, dengan pemikiran kita, dengan hasil kerja kita, sehingga itu yang akan berbicara kepada mereka. Jadi sebelum mereka tanda kutip menyepelekan kita, dilihat track recordnya, oh ternyata mampu dan bisa gitu, sehingga itu bisa teratasi gitu Mbak. Oke. Berarti kita sebagai wanita sekarang memang harus benar-benar dituntut produktif dan kreatif ya. Iya. Kita inovatif juga. Membungkam para pria yang menyepelekan wanita. Iya, dan butuh proses Mbak, butuh proses. Makanya memang. Mungkin sekarang saya sendiri atau berdua bertiga, saya harapkan ke depannya ada Meryl yang lain lagi nanti di DPR supaya ini bisa seperti efek bola salju ya Mbak ya. Lama-lama menggulung, lama-lama kita mungkin nanti banyak bisa sama malah mungkin perempuan di politik atau di posisi-posisi pemerintahan dan pengambil keputusan gitu Mbak. Walaupun memang masih sekarang ini bisa dihitung dengan jari lah. Iya, sangat sedikit. Saya juga sebenarnya pengen banget nanti di 2024 banyak yang perempuan yang berani terjun di politik. Harus memang perjuangan ini nggak gampang Mbak. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, nggak mulai dari diri kita, kapan lagi dan siapa lagi? Oke, benar, saya setuju. Kita akan masuk ke sesi terakhir pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di Kardopa FM www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen, masih live dari gedung DPRD Sumatera Utara, dan kita masih bersama Kak Meryl nih, anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan. Nah tadi kita ngomongin tentang memperjuangkan hak wanita terhadap anggota-anggota dewan yang pria. Nah ya kan ya, kayaknya banyak kendala juga yang dihadapin ini ya Kak Meryl ya. Tapi sejauh mana nih legislator wanita dalam kiprahnya mendorong dan menjalin hubungan dengan pihak eksekutif untuk kepentingan wanita Sumatera Utara? Iya, jadi kembali lagi ya Mbak, menurut saya kendalanya itu kan kendala stigma, mungkin juga budaya dan pemikiran. Apalagi saya Mbak udah perempuan muda, tapi yang kita hadapin eksekutif yang mungkin umurnya sudah lumayan lebih tua dan laki-laki gitu kan. Pasti kan beda generasi, beda pemikiran, beda budaya, beda kultur. Apalagi di Sumatera Utara ini kita kan ada 11 suku ya, kemudian agama juga banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pandangan kita dengan tentunya substansi yang tepat, strategi yang tepat juga, pemikiran yang tepat, dan dibantu dengan dorongan masyarakat. Karena kita kan, saya selalu bilang ketika saya melakukan serap aspirasi kepada masyarakat bahwa kami membutuhkan aspirasi masyarakat ibaratnya seperti bensin. Kita kan mau nyampe tujuan Mbak, mobil itu nggak bisa jalan kalau kita nggak punya bensin. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak terima aspirasi masyarakat, kita nggak akan bisa sampai ke eksekutif. Dan tidak akan dieksekusi kalau masyarakatnya tanda kutip tidak bicara. Nah, jadi saya selalu sampaikan, ibu-ibu kalau ada keluhan masyarakat, terutama ibu-ibu itu disampaikan. Nah, sesimpel Mbak, ketika saya tanya, banyak yang nggak mau bicara, mungkin karena takut. Nah, jadi saya datangin, saya pernah tes gitu. Ketika saya di depan, saya nanya, ada yang mau kasih aspirasi atau ada yang mau bertanya? Nggak ada yang berani. Tapi kalau saya turun, saya pegang tangannya, saya rangkul, namanya siapa Bu? Saya baru ngomong gitu aja mereka udah nangis gitu loh. Apa masalahnya Bu? Kira-kira baru cerita, iyalah, banyak lah lingkungan, banjir, sampah, uang sekolah, uang bahan mahal, BBM naik, terus administrasi gitu. Nah jadi ketika saya sampaikan ke pemerintah ya argumentasinya itu seperti apa,
baru kita dorong untuk dieksekusi. Tentunya ya kita kasih dong Mbak sumber-sumber lain. Misalnya ini undang-undang, ini yang udah dilakukan pemerintah pusat. Ini loh yang udah dilakukan di pemerintah ini. Makanya kan kadang-kadang kita kunjungan kerja itu jangan disalahartikan. Jalan-jalan gitu. Kalau yang betul-betul kunjungan kerja ya mungkin sudah diimplementasikan di daerah ini, bagaimana caranya? Apa yang kita harus dukung dan dorong itu. Nah, yang terpenting lagi kita harus mendukung perempuan yang mau punya jenjang untuk di pengambil keputusan. Karena kalau cuma anggota biasa aja Mbak, ya nggak terlalu bisa punya daya dorong gitu loh. Jadi kenapa saya bisa, ini langsung kita sudah pembahasan pasal per pasal pengaruh utama gender. Sudah cukup lama tidak, sebelumnya kan mungkin laki-laki gitu kan. Kenapa? Karena saya punya posisi, saya ketua Bapemperda. Saya punya kapasitas untuk menentukan yang mana yang mau kita prioritaskan. Nah jadi jangan hanya sampai kita mampu dan bisa, tapi kita dorong perempuan-perempuan yang mau ambil posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan. Jadi bukan cuma hanya anggota, karena kalau cuma anggota ya suaranya nggak terlalu, realitanya tidak akan terlalu didengar gitu. Walaupun kita punya hak bicara, kita bisa bicara di media dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya palu itu pengambilan keputusan, susah. Sama kayak kita pimpinan di dewan. Gitu. Jadi partai-partai politik juga harus membuka ruang yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa punya kapasitas dan posisi pengambilan keputusan, posisi-posisi strategis, bukan hanya sebagai pelengkap, gitu. Ya. Tapi kalau ini saya tanya ke Kameril, ke depannya akankah tetap mau menjadi seorang legislator atau mungkin ada pilihan lain nih ke depannya? Ya kalau saya Mbak mengikuti keinginan masyarakat. Karena kalau yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat kan sakit Mbak. Itu sedih, bener nggak? Itu lebih menyakitkan gitu. Karena kan banyak kita mau ini tapi rakyatnya mau atau enggak. Jadi saya tergantung bagaimana penilaian masyarakat. Tentu kan nanti kita ada survei. Tentu kan orang yang melihat Mbak. Kalau kita menilai diri kita sendiri nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Iya, saya aja masih ngerasa masih banyak lagi saya yang kurang, masih banyak yang harus saya kerjakan. Waktunya sedikit, sumber dayanya sedikit, tapi saya ingin selalu memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana ke depannya saya kembalikan lagi ke masyarakat di dapil saya di Sumatera Utara, bagaimana mereka melihat dan menilai saya. Tapi apapun namanya juga kader ya, penugasan. Kalau kita di PD Perjuangan namanya penugasan, dimanapun saya ditempatkan saya siap. Siap, oke. Good. Ini waktu kita sudah hampir habis nih Kak Meril. Mungkin ada apa yang disampaikan buat pendengar Kardopa kita sore hari ini? Iya, jadi terima kasih sekali lagi Mbak Desi dan Pak Peter sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di talk show Kardopa FM ini. Pesan saya terutama ya untuk perempuan-perempuan yang mau terjun di dunia politik, jangan ragu, jangan takut ya, kalau ada apa-apa boleh hubungin Meryl Roli Saragi di sini untuk kita bisa ngobrol, untuk kita bisa sama-sama membangun komunitas dan saling mendukung satu dengan yang lain. Karena kalau saya aja bisa, kalian pasti bisa, dan kita harus saling mendukung. Saya tunggu kalian semua di 2024. Oke, biar nambah nih. Iya, biar nambah dong. Iya, biar nambah. Biar ada nambah. Iya, tapi benar. kalau mau tahu kegiatan Kameril ini bisa kemana nih? Oh boleh ya, silakan di follow di Instagram pribadi saya, ada @Meryl Saragi, kemudian @MRS for Sumut. Saya pisahin Mbak karena MRS for Sumut ini lebih ke kerjaan semua. Kemudian bisa cek di Facebook saya di Meryl Roli Saragi dan TikTok di Bu Dewan Meryl. Jadi semua kita ada, silakan supaya masyarakat juga punya akses untuk ngapain aja sih, daripada ditanyain terus ya kan Kak. Anggota dewan ngapain aja sih gitu ya. Tapi silakan nanti, apalagi dilihat menjelang akhir tahun, anggaran nih jalan-jalan. Iya ya, jadi silakan dicek dan dinilai kinerja seorang Meryl seperti apa. Terima kasih. Kak Meryl, terima kasih. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih Kardopa. Ya, sama-sama doakan terus ya Mbak, semoga bisa terus memperjuangkan. Biar nambah nih anggota dewan. Amin. Pastinya. Terima kasih juga pendengar Kardopa untuk waktunya di spesial dialog duduk bareng parlemen yang sudah live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita akhiri dulu kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya Desi pamit, Kak Meryl juga pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah.